kiat ketakwaan yang bisa kita bahas. Yang terakhir, sebenarnya masih banyak ya, tapi tidak memungkinkan. Atau 2 poin lah secara singkat kita bahas. Yang kedua dari terakhir adalah bersyukur, jamaah. Bersyukur itu penting. Kita sering kali bersyukur hanya karena materi. Kita lupa bahwa pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika Allah anugerahkan kita ketakwaan. Ketika Allah anugerahkan kita ketakwaan, bersyukurlah kepada Allah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam surat Ibrahim ayat 7, ketahuilah barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah. Allah akan tambah. Kalau kita berhasil bertakwa, lalu kita bersyukuri ketakwaan kita, maka Allah akan tambah ketakwaan itu. Begitu juga dengan surat Muhammad ayat 17. Surat Muhammad ayat 17, walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Lihat, barang siapa yang berada di atas petunjuk dan mau menerima petunjuk, Allah akan tambah petunjuk itu, dan Allah akan berikan ketakwaan buat dia. Allah akan kasih ketakwaan. Jadi poinnya, kepada siapa dalam ayat ini Allah kasih ketakwaan? Kepada orang yang mendapatkan hidayah. Padahal hidayah itu adalah ketakwaan sendiri. Apa maksudnya? Dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid. Kata beliau, innal hidayah la nihayata laha. Hidayah itu tidak ada batas. Tidak ada batas, tidak ada limit. Walau balagul abdu fiha ma balag. Walaupun seorang hamba telah mencapai pencapaian yang sangat tinggi dalam hidayah, tetap aja fafawqal hidayah hidayatun ukhra. Di atas hidayah ada hidayah yang lebih tinggi lagi. Jadi nggak ada batasnya. Jadi takwa itu berlapis-lapis, takwa itu bertingkat-tingkat, hidayah itu bertingkat-tingkat, nggak ada batasnya. Di atas hidayah ada hidayah lagi, di atas ketakwaan ada ketakwaan lagi. Kita yakin ada banyak orang bertakwa hari ini, tapi pertanyaannya, apakah takwa kita hari ini sama dengan takwa Imam Nawawi rahimahullah? Apakah takwa kita hari ini sama dengan takwanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Ya nggak mungkin lah. Lalu apakah ketakwaan kita sama dengan takwanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an? Nggak mungkin. Takwa itu bertingkat-tingkat. Wa fawqa tilkal hidayah hidayatun ukhra. Di atas sebuah hidayah dan ketakwaan ada hidayah di atasnya. Ila ghairi ghaya, sampai tanpa batas, kata Imam Ibnul Qayyim. Luas sekali itu. Maka fakullama atqal abdu rabbahu irtaqa ila hidayatin ukhra. Maka setiap seorang hamba berusaha bertakwa, maka Allah akan angkat takwanya di atas posisinya yang sebelumnya. Makanya syukuri jamaah. Dengan bersyukur Allah akan tambah, Allah akan tambah, Allah akan tambah, Allah akan tambah. Syukuri. Syukuri dengan apa? Mengucapkan alhamdulilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita seringkali mengucapkan alhamdulilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat kalau hanya dapat materi dunia. Jangan. Kita bisa ibadah, kita bisa berzikir. Makanya habis sholat wajib kita baca apa? Alhamdulillah 33 kali. Hayati ini rasa syukur kita bisa dikasih kesempatan untuk sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Makanya alhamdulillah 33 kalinya tuh jangan formalitas, jangan alhamdulillah. Resapi, ini kita dapat nikmat besar. Ini dapat ketakwaan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini hal penting. Jadi dapatkan ketakwaan lapisan berikutnya dengan bersyukur dengan ketakwaan lapisan sebelumnya. Itu poin. Ini luar biasa jamaah sekalian. Dan terakhir, kiat bertakwa adalah punya sahabat dan lingkungan yang bertakwa juga. Ini penting. Manusia, kata para ulama, nggak bisa melupakan statusnya sebagai makhluk sosial dan sangat terpengaruh dengan lingkungan, sangat terpengaruh dengan orang-orang terdekat. Maka bersamalah orang-orang yang bertakwa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an pernah mengatakan, ma'u'tiyal muslimu ba'dal islam
ni'matan afdala min sadiqin salih. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar diberikan kepada seorang muslim setelah hidayah memeluk Islam, setelah hidayah kembali ke Islam, kecuali Allah kasih teman atau sahabat yang soleh. Jadi nggak ada kenikmatan yang lebih baik, lebih afdol, lebih bernilai setelah Islam, setelah hidayah, kecuali sahabat yang soleh, teman yang soleh. Dan kita jangan kepedean, enggak, saya bisa berjuang sendiri, enggak. Nabi aja sallallahu alaihi wasallam berjuang bersama para sahabat, enggak sendirian. Nabi Musa aja minta teman ketika disuruh berdakwah ke Firaun, minta teman. Waja'alli waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah salah satu keluargaku sebagai pendampingku. Minta pendamping, gak minta sendirian. Udah aku sendirian aja ya Allah, ribet sama teman-teman nih, gak ada. Minta teman Nabi Musa. Kalau Nabi Musa aja minta sahabat, minta teman, minta pendamping, lalu kita mau berjuang sendirian? Ada sahabat, ada teman yang soleh dan soleha. Kalau nggak bisa. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi tidak ada nikmat yang lebih indah setelah Islam kecuali sahabat yang saleh atau saleha.